Hai, halo sahabatku semuanya, para pencinta sepak bola Indonesia ya, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia tentu saja. Walaupun sekarang saya berada di luar Indonesia ya, sekarang saya di Arab Saudi, di Riyadh ya. Seperti kita lihat di belakang saya tuh, ini penampakan kota Riyadh ya. Saya berada di atas lantai 2 ya, oke. Seperti inilah, ini sambil menikmati pemandangan kota Riyadh, saya akan membahas sedikit laga El Clasico yang akan dihelat pada hari Minggu di Stadion GBLA ya, di Kabupaten Bandung ya. Oke, di hari Minggu itu tentu saja semua perhatian, semua mata, semua para pencinta sepak bola akan tertuju kepada partai klasik, partai big match antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Persib Bandung lawan Persija Jakarta ya, karena Persib Bandung bertindak sebagai tuan rumah, dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit dan akan menyita seluruh publik seluruh Indonesia ya, karena kedua-duanya sedang tampil prima ya. Sekarang Persija setelah di awal-awal mengalami kekalahan, Persib juga kalah di awal-awal laga sampai 3 kali mengalami kekalahan. Persib termasuk Persija Jakarta di awal itu kalah dulu sama Bali United, tetapi belakangan 9 pertandingan Persija belum pernah terkalahkan ya. Dan Persib Bandung juga tidak kalah menterengnya dengan pelatih baru Luis Milla ini. Persib 3 kali meraih kemenangan beruntun, termasuk di kandang Arema ya, di kandang Arema yang dimana waktu itu banyak sekali yang mengunggulkan Arema juga karena bertindak sebagai tuan rumah waktu itu. Jadi jarang sekali yang bisa memenangkan pertandingan di kandangnya Singoedan tersebut ya. Sekarang Persib bertindak sebagai tuan rumah ya. Mungkin ini ya sudah akan menjadi pertandingan yang seru ya, karena animo juga sudah sangat tersedot ke sana melihat daripada kedua pelatih yang menampilkan sebuah permainan yang sangat atraktif, terutama Persija lebih duluan merekrut daripada Thomas Doll dan juga mempunyai 4 bintang pemain asingnya yang baru yang sangat enak dilihat ketika bermain ya. Tidak kalah hebat juga Persib juga beberapa minggu setelah di pertandingan awal 3 kali beruntun di bawah asuhan daripada Robert Rene Albert, tidak pernah berhasil memenangkan pertandingan satupun baik tandang maupun kandang. Setelah berganti pelatih dari Robert Rene Albert kepada Luis Milla, sekarang Persib tampil lebih semangat dan tampil lebih atraktif ya. Mungkin kelemahannya sekarang Persib mungkin masih banyak sekali pemain yang cedera ya, masih belum seperti Victor Ikonepo, Teja Paku Alam, mungkin Jalnando juga kemarin dengar-dengarnya sih masih mengalami cedera. Jadi dengan begitu saya belum bisa memastikan prediksi, karena harus beberapa hari, mungkin 2 hari, besok mungkin saya memulai memprediksi. Saya hanya ingin sedikit membahas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ya. Kemungkinan Persib bisa saja sebagai tuan rumah ini di bawah asuhan Luis Milla akan menurunkan formasi yang mungkin tidak seperti biasanya ya. Biasanya kebanyakan tim-tim Indonesia ya 4-4-2 ataupun 4-5-1. Kemungkinan kemarin juga menurunkan formasi ataupun mencoba-coba formasi 3-4-3 ataupun 3-5-2 ya, 3-5-2 ketika Beckham mungkin turun ataupun Febri turun, itu akan berubah formasi dan itu. Sementara Persija juga sudah semakin solid, tetapi kelemahannya mungkin yang saya lihat Persija di beberapa pertandingan terakhir ini belum bisa menang dengan skor yang meyakinkan, yang besar ya, hanya mungkin sedikit. Kemarin juga imbang sama Madura United, seperti itulah. Belum bisa meyakinkan para penggemarnya The Jackmania untuk menang seperti tim-tim besar lainnya, seperti PSM, seperti Borneo yang pernah menang dengan skor besar, apalagi Madura United, seperti itulah. Jadi perlahan tapi pasti Persija juga mulai merangkak ke papan atas ya, seperti halnya juga Persib Bandung, karena tim-tim yang di atasnya juga kemarin PSM mengalami imbang sama Persis Solo, terus Bali United juga sempat dikalahkan Persis, dan ini kesempatan buat tim-tim yang
besar yang berada di bawah, yang di awal-awal belum begitu maksimal memenangkan pertandingan seperti Persija dan Persib ini untuk segera menyusul ke puncak klasemen ataupun ya setidaknya masuk di area 3 besar, karena beberapa tim ini, Persib dan Persija ini keduanya tentu saja kalau melihat perekrutan di bursa transfer yang kemarin ini banyak sekali yang mengunggulkan mereka untuk masuk 2 besar, 3 besar, bahkan untuk menjadi juara BRI Liga 1 Indonesia tahun 2022 seperti ini. Kalau dilihat dari formasi, sepertinya Thomas Doll juga ini kemungkinan menggunakan formasi yang sama ya, bisa 4-4-2 ataupun bisa bahkan 3-5-2 ya. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit di lini tengah ya, kemungkinan di lini tengah dan juga di kedua sisi sayap ya, dimana kedua sisi sayap Persib di sayap kanan itu dihuni oleh Hen mungkin nanti akan beradu kecepatan dengan Pirza Andika yang menjadi back sayap kiri. Terus di kiri juga masih ada Daisuke Sato ataupun Zalnando bila diturunkan tentu saja. Ini akan beradu kecepatan dengan seorang anak muda yang kemarin cepat sekali ya masuk timnas Indonesia, Muhammad Ferrari ya, yang ada berada di sisi sayap kanan. Sementara nanti akan terjadi pertarungan yang sengit ya, dimana bila terjadi diturunkan trio gelandang timnas ya, ini ada Marklo, Kambuaya dan juga Irianto. Ini 3 ini kemarin sudah terbukti trio maut ini di timnas juga sudah berhasil 2 kali menaklukkan daripada tim nasional Kurakao, walaupun di pertandingan di leg kedua ini Markov tidak diturunkan, dan itu menjadi mungkin kekuatan tersendiri buat Persib yang bertindak sebagai tuan rumah, akan memiliki spirit yang tinggi karena ketiga pemain ini menjadi kunci daripada tim nasional Indonesia untuk mengalahkan tim nasional Kurakao yang berada di levelnya peringkat FIFA-nya lebih tinggi ya, 74, Indonesia 145, dan itu bisa dikalahkan 2 kali. Bahkan Irianto dan Ricky Kambuaya tampil sangat prima, dan nanti akan berhadapan dengan lini tengah Persija yang dihuni oleh Hanif Syahbandi yang notabene adalah orang Bandung juga ya. Ini Hanif Syahbandi itu yang sebelumnya memperkuat Arema, sekarang juga akan trio gelandang daripada Persija ini akan bahu-membahu untuk melawan daripada determinasi trio gelandang timnas yang dimiliki Persib, Kambuaya, Marklock dan juga Irianto akan berhadapan dengan Hanif Syahbandi, terus mungkin Syahrian Abimasu dan juga Hano Behren tentu saja. Mungkin lini belakang Persib harus mewaspadai daripada lini serang ataupun daya gedornya Persija ya, bola-bola atasnya itu sangat berbahaya karena Persija mempunyai pemain-pemain yang cukup tinggi. Selain daripada Michael Komarczyk, ada Hano Behren, terus ada Abdullah Yusuf, itu cukup tinggi, ini bahaya sekali. Dan juga tentu saja Andres Kudela ya, yang kemarin di timnas Cekonya habis dibantai oleh Cristiano Ronaldo ya dengan skor yang cukup mencolok, dan itu menurut saya menjadi kelemahan Persija ya, lini belakangnya, karena Persija juga belum cukup banyak kebobolan ya ketika lawan Bali, ketika lawan PSM, jadi masih belum sementereng tim-tim besar yang lain seperti Madura United yang memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup mencolok ya. Tak lupa juga Persib juga ini masih dinanti-nantikan diturunkannya kembali Teja Paku Alam yang dengar-dengar sih ini akan tampil dalam pertandingan Super Big Match kali ini tentu saja. Mungkin Persib masih kehilangan sosok kiper, dan terbukti itu di awal-awal laga itu banyak sekali kebobolan, bahkan dibantai sama Madura United ketika bermain di kandang, dan itu ketika memainkan Fitrol. Tapi belakangan Persib juga menurunkan daripada Reki ya, yang mantan pemain Persija itu ya, mantan pemain Persija dulunya. Mungkin ini hal-hal seperti ini akan menjadi bumbu-bumbu daripada pertandingan-pertandingan di Super Big Match El Clasico kali ini tentu saja. Persija juga Andres Kudela ini mungkin akan berduet dengan daripada Hansa Muyama ya, dan kemungkinan masih akan kehilangan back naturalisasinya tentu saja, yaitu Otavio Dutra tentu saja. Dengar-dengar sih Otavio Dutra sama Victor Ikonepo dari Persib Bandung yang sudah tidak tampil terlalu lama ya, sudah lama tidak tampil mereka karena cedera. Mungkin kalau diturunkan kedua-duanya akan menambah seru dan persaingan
daripada laga El Clasico ini semakin seru untuk disimak tentu saja. Saya prediksikan pertandingan akan berjalan dengan ketat, dengan sangat hati-hati ya. Mungkin Persib akan menekan lebih banyak kepada Persija karena bertindak sebagai tuan rumah, dan mungkin lagi di atas angin sedikit ya, karena lapangan tengahnya mungkin di dalam pertandingan ini akan sedikit dikuasai oleh trio gelandang timnas. Di pertandingan ini mungkin akan lebih menguasai ya, Mark, Kambuaya dan juga Irianto tentu saja. Apalagi mungkin nanti menurut saya ada pemain yang akan tampil menjadi pembeda, yaitu kalau diturunkan mungkin Persib lebih banyak pilihan untuk lini sayapnya ya, bisa Fred duluan, bisa kalau Ciro sama DDS itu sudah pasti jaminan mereka akan tampil sebagai line up, dan mungkin pelapisnya bisa aja Fred, Febri ataupun Beckham yang akan silih bergantian karena Erwin Ramdhani-nya lagi cedera ya, kemarin Erwin Ramdhani sempat cedera. Mungkin pertandingan akan sedikit lebih dikuasai oleh Persib Bandung karena mempunyai lini tengah yang lebih solid dan lebih kompak. Itu sering mereka dipadukan di timnas dan juga di Persib. Jadi akan lebih menguasai lini tengah. Menurut saya alir bola akan dikuasai Persib sekitar 52% berbanding 42%, berbanding beda sedikit mungkin. Siapapun tim yang lebih menguasai lini tengah itulah yang akan dimungkinkan untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Tetapi so far menurut saya pertandingan ini kemungkinan akan sangat layak jika berakhir imbang ya. Tapi saya belum memprediksi karena saya masih akan melihat line up terakhir yang akan diturunkan. Apakah Victor Ikonepo turun, apakah pemain-pemain Persija ada yang gak bisa turun, ataupun mungkin dalam kondisi full tim, ataupun Ricky Kambuaya bisa tidak tampil seperti Ricky Kambuaya dan Irianto. Dengar-dengar Ricky Kambuaya mengalami sedikit cedera daripada ankle-nya seperti itu. Mudah-mudahan saja pertandingan ini berjalan dengan seru, berjalan dengan seimbang, dan semua pemain bisa ditampilkan dalam pertandingan El Clasico ini ya, yang mana ini akan menyita seluruh perhatian daripada pencinta bola, seluruh masyarakat Indonesia, para pencinta bola. Setelah kemarin dihebohkan dengan kemenangan timnas 2 kali beruntun, sekarang akan disajikan pertandingan yang sangat hebat, beradu kekuatan, beradu strategi. Dua pelatih asal Eropa, yang satu dari Jerman dan satu dari Spanyol ya, akan meramaikan dan membumbui daripada laga El Clasico-nya Indonesia kali ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Begitulah mungkin sedikit daripada bahasan daripada saya. 50% sampai 60% kemungkinan laga ini akan berakhir imbang menurut saya. Hanya beberapa persentase saja Persib bisa memenangkan pertandingan ini ya. Kalau Persija juga masih ada untuk memungkinkan memenangkan pertandingan ini, tetapi persentasenya mungkin lebih sedikit ya. Jadi kemungkinan menurut saya akan berakhir imbang yang pertama itu. Yang keduanya bisa saja menang Persib dengan skor yang sangat kecil, dan kemungkinan Persija memenangkan pertandingan ini lebih sedikit persentasenya daripada menang Persib ataupun daripada hasil imbang ya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya di prediksi skor Persib Bandung lawan Persija ya. Dan kemungkinan di bursa handicap ini Persib diunggulkan dengan memberikan kurs setengah ataupun seperempat ya. Nantikan prediksi skor daripada saya besok di video setelah video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Sampai jumpa lagi. Saya masih menikmati kota Riyadh karena sudah azan maghrib. Azan maghrib bos. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.